Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Saya akan mempraktekkan rencana pelaksanaan pembelajaran daring model inquiry. Assalamualaikum, salam sejahtera bagi kita semua dan selamat pagi anak-anak. Pagi, Bu. Pagi, Bu. Pagi, Bu. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik, Bu. Baik, Bu. Baik ya, sebelum kita memulai pelajaran hari ini, dipersilahkan kepada Gustri untuk memimpin kita dalam doa. Ya, baik. Sekarang Ibu akan mengecek kehadiran masing-masing. Untuk mempersingkat waktu, apakah di sini hadir semua atau ada teman yang tidak hadir? Hadir semua, Bu. Ya, baik. Sekarang kita akan memulai pelajaran. Ibu akan menampilkan sebuah gambar. Ya, baik. Adik-adik, kira-kira gambar tersebut menjelaskan tentang apa, atau dari gambar tersebut apa yang kalian lihat? Ada yang bisa? Saya, Bu. Ya, silakan, Nancy. Di gambar itu, Bu, tentang interaksi, Bu. Ya, betul, interaksi. Untuk slide selanjutnya. Materi kita hari ini yaitu hubungan sosial yang meliputi 3 submateri, yaitu tindakan sosial, interaksi sosial, dan realitas sosial. Baiklah, Ibu akan menjelaskan tujuan pembelajaran. Pembelajaran adalah mahasiswa mampu untuk mendefinisikan tindakan sosial, menganalisis tipe-tipe tindakan sosial, mendeskripsikan definisi interaksi sosial, menganalisis syarat interaksi sosial, menganalisis faktor-faktor terbentuknya interaksi sosial, mengklasifikasi jenis-jenis interaksi sosial, mengklasifikasi bentuk-bentuk interaksi sosial, mendeskripsikan definisi realitas sosial, dan mendeskripsikan definisi keluarga. Baiklah, Ibu akan menjelaskan sedikit tentang materi hari ini, yaitu pengertian tindakan sosial. Menurut Max Weber, tindakan sosial mengandung makna sebab suatu tindakan hanya akan bermakna jika ditujukan pada orang lain. Oleh karena itu, tindakan sosial hanya dapat dilakukan oleh manusia dalam keadaan sadar. Tipe-tipe tindakan sosial ada 4, yaitu yang pertama tindakan rasional instrumental, yang kedua tindakan rasional berorientasi nilai, yang ketiga tindakan tradisional, yang keempat tindakan afektif. Selanjutnya, pengertian interaksi sosial. Interaksi sosial merupakan hubungan timbal balik antara individu dengan individu dan kelompok atau kelompok dengan kelompok. Ada 2 syarat interaksi sosial. Yang pertama kontak sosial, yang kedua komunikasi. Selanjutnya, faktor-faktor terbentuknya interaksi sosial. Yang pertama imitasi, suatu tindakan di mana orang lain meniru baik dalam sikap ataupun tingkah laku. Yang kedua sugesti, yaitu pendapat, pandangan, dan sikap yang diberikan oleh seseorang kepada orang lain dan diterima oleh pihak lain. Yang ketiga identifikasi, yaitu kecenderungan atau keinginan dari seseorang untuk menjadi identik sama dengan orang lain. Yang keempat simpati, suatu proses seseorang tertarik pada pihak lain karena beberapa sebab seperti kemampuan, sikap, kepribadian, dan tingkah laku yang baik. Yang terakhir yaitu empati. Empati adalah kecakapan untuk merasa diri seolah-olah dalam keadaan orang lain dan ikut merasakan apa yang dialami atau diderita oleh orang lain itu.
Selanjutnya, jenis-jenis interaksi sosial itu ada 3. Yang pertama, interaksi antara individu dengan individu. Interaksi antara individu dengan individu ini yaitu seseorang individu akan membuat aksi kepada orang lain dengan orang lain, memberikan reaksi dan aksi yang dilakukannya. Yang kedua, interaksi antara individu dengan kelompok, di mana dalam interaksi ini seseorang individu akan berinteraksi dengan kelompok. Yang ketiga itu interaksi antara kelompok dengan kelompok. Dalam interaksi ini apa yang muncul adalah kepentingan kelompok sehingga kepentingan individu tidak muncul. Baik, pada saat ini Ibu akan bertanya. Sebelumnya Ibu akan bertanya, siapa yang bisa memberikan contoh tentang interaksi antara individu dengan antara kelompok dengan kelompok? Ada yang bisa? Mungkin adik Surastri bisa? Ya Bu, baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Ibu. Ya. Interaksi antara kelompok dengan kelompok. Dalam interaksi ini yang muncul adalah kepentingan kelompok, ini tidak muncul. Misalnya satu tim sepak bola mengundang kelompok yang lain untuk ikut memeriahkan pesta kemenangan timnya. Mungkin itu jawaban dari saya Bu. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya betul. Jawaban dari adik Surastri tadi sudah betul, yaitu kelompok sepak bola mengundang kelompok yang lain untuk merayakan kemenangan. Itu adalah interaksi antara kelompok dengan kelompok karena di situ terdapat lebih dari satu orang. Selanjutnya, untuk interaksi sosial itu menurut Gilim ada 2 macam proses sosial yang muncul sebagai akibat interaksi sosial, yaitu yang pertama proses asosiatif terdiri atas kerjasama, akomodasi, asimilasi, dan akulturasi. Yang kedua, proses disosiatif terdiri atas persaingan yang meliputi konferensi dan pertikaian atau konflik. Selanjutnya, pengertian realitas sosial. Realitas sosial merupakan bentuk kegiatan, perubahan, dan kejadian nyata dalam masyarakat yang saling berhubungan satu dengan lainnya, di mana serangkaian peristiwa ini terbentuk karena proses interaksi yang berlangsung di masyarakat. Yang kedua, pengertian keluarga. Keluarga dapat diartikan sebagai suatu unit sosial terkecil yang terdiri atas ayah, ibu, dan anak-anak yang terikat oleh tali perkawinan yang sah. Selanjutnya, baiklah, karena minggu lalu Ibu sudah membagi kalian dalam 5 kelompok dan Ibu sudah memberikan materi-materi apa saja yang akan dijelaskan setiap kelompok. Untuk itu, Ibu persilakan kepada perwakilan kelompok 1 yang membahas tentang kerjasama untuk memaparkan materinya. Dipersilakan kelompok 1. Ya, terima kasih untuk kesempatan yang diberikan. Sebelumnya, apakah suara saya terdengar dengan jelas? Tapi saudara Agnesia agak kecil suaranya. Atau mungkin teman kelompoknya, siapa teman kelompoknya Agnesia? Persilakan kepada Adinisi untuk menjelaskan. Oke, baiklah, terima kasih atas waktunya. Perkenalkan dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil dari kabinet kelompok kami. Yang dibahas yaitu kerjasama atau cooperation. Aktivitas kerjasama dapat terjadi atau dilakukan setidaknya oleh 2 orang individu dalam kehidupan sehari-hari
lihat kegiatan-kegiatan yang berdasarkan kerjasama, mulai dari lingkungan terkecil yaitu keluarga sampai kepada lingkungan yang lebih luas yaitu masyarakat negara. Dalam pengertian yang lebih luas yaitu negara, kerjasama dapat melibatkan banyak pihak, misalnya kerjasama dalam menjaga keutuhan wilayah negara. Dalam kondisi sekarang, kerjasama bahkan melibatkan antar negara, sebab masing-masing negara sadar akan pentingnya kesamaan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Kerjasama meliputi 3 bentuk, yaitu tawar-menawar, rotasi, dan koalisi. Sekian persentase dari kami, saya kembalikan kepada Ibu Guru. Terima kasih. Terima kasih kepada kelompok 1. Mungkin dari teman-teman kelompok lain ada yang ingin bertanya? Ibu persilakan kelompok 2. Ya baik, karena semua kelompok sudah maju ke depan, semuanya kelompok menampilkan presentasi yang sangat bagus dan sudah jelas. Sekarang Ibu akan memberikan kesimpulan, yaitu kesimpulan dari materi hari ini, yaitu tindakan sosial, yaitu tindakan yang bersifat subjektif dalam segala perilaku manusia. Tipe tindakan sosial itu terdapat 4, yaitu tindakan sosial rasional instrumental, tindakan rasional berorientasi nilai, tindakan tradisional, dan tindakan afektif. Sedangkan interaksi sosial yaitu hubungan timbal balik antara individu dengan individu, kelompok dengan individu, dan kelompok dengan kelompok. Faktor terbentuknya interaksi sosial yaitu imitasi, sugesti, identifikasi, simpati, dan empati. Adapun jenis interaksi yaitu interaksi antara individu dengan individu, individu dengan kelompok, dan kelompok dengan kelompok. Proses asosiatif terdiri dari kerjasama, asimilasi, dan akulturasi. Realitas sosial adalah kenyataan atau fakta yang terjadi dalam kehidupan masyarakat. Baik, sebelum Ibu mengakhiri pelajaran pada hari ini, sebagai tugas pekerjaan rumah kalian, Ibu ingin kalian menjawab esai pada halaman 45, ditulis tangan di kertas portofolio. Setelah itu dikumpul di WA ketua kelas. Sesudah dikumpul di ketua kelas akan mengirimkan kepada Ibu lewat WA ya. Bu, bisa diulangi Bu. Ya. Untuk deadline-nya itu deadline-nya itu sampai 3 hari dari hari ini ya deadline-nya. Terima kasih. Ya baik, di akhir kegiatan ini Ibu ingin mengucapkan terima kasih kepada adik-adik semua yang sudah hadir mengikuti pelajaran sosiologi pada hari ini. Untuk itu Ibu persilakan kepada untuk memimpin kita doa sebelum pulang. Ya baik, terima kasih adik-adik, sampai jumpa minggu depan dan salam sehat.